saya, nama saya Herni Ferawati Menrova dari GBI Citra Indah 2. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di atas segala raja. Pada malam hari ini sebentar kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, supaya setiap perkataan benih firman-Mu dapat tertanam bertumbuh di dalam hati yang mendengar. Terpujilah nama-Mu Bapa, hikmat marifat Tuhan taruhkan di bibir mulut hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa dan ingin kita sampaikan. Firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama, atau saya saja yang membaca ya Bapak Ibu. Saya membacakan di sini perikopnya hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pada malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberi tema khotbah saya pada malam hari ini, yaitu hidup benar di masa sukar. Haleluya. Kita tahu dalam pesan Petrus, Rasul Petrus yang mengatakan, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Saya tidak tahu dengan saudara ataupun Bapak Ibu, tapi saya yakin bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Tanda-tandanya sudah kelihatan Bapak Ibu. Dan semua itu tidak bisa kita pungkiri. Rasul Petrus mengatakan, mengingatkan kita dalam kitab 1 Petrus 4, ayatnya yang kita sudah baca, ayat yang ke-7, yang mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, kuasailah diri kita. Supaya apa Tuhan? Supaya kita bisa berdoa. Berdoa Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita dituntut harus penuh dengan kesibukan. Kesibukan apa? Sehingga kita tidak bisa berdoa. Pada malam hari ini, sebelum saya mempersiapkan khotbah ini, saya bertanya kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan dalam hal-hal seperti ini? Kami dituntut untuk tenang. Supaya bisa berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ayat ini bagi saya sangat konfliktif. Karena hari-hari ini membuat kita menjadi bingung dan sangat-sangat bingung. Panik. Dan mungkin tidak tenang Bapak Ibu. Jujur. Kapan setelah pandemi di awal tahun 2020, pandemi kalau tak salah bulan Maret. Dalam masa seperti itu, kita selalu bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi pandemi? Kenapa bisa terjadi COVID-19? Kita tidak tahu, itu dari rencana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan, kita harus tetap tenang, agar kita bisa menguasai diri kita. Kita bertanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya selama ini sebelum COVID-19
Saya tidak tenang. Halo Bapak Ibu, apakah kita bisa bertanya kepada Tuhan seperti itu? Tidak Bapak Ibu. Sebelum terjadi COVID-19, kita juga sudah dituntut untuk tenang, untuk tetap bisa berdoa, supaya kita bisa menguasai diri kita dari hal-hal apa Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa membangun kehidupan pribadi kami. Kehidupan saya terutama. Disibukkan dengan pekerjaan. Disibukkan dengan anak-anak. Tapi semuanya itu Tuhan mengatakan, tenang, berdoa. Andalkan aku. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa firman ini. Kita dituntut supaya kita tidak ceroboh. Kita tidak egois, mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita harus terlebih dahulu mementingkan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu. Pada malam hari ini juga saya diingatkan. Kita jangan panik. Bapak Ibu tahu, kalau kita panik, orang yang panik itu pikirannya tidak jernih. Seperti khawatir, takut. Tuhan, kami takut. Kami takut tidak makan. Kami takut tidak kerja. Apa yang kami kasih sama anak-anak kami? Bapak Ibu, saya diingat. Mari kita tenang. Andalkan Tuhan. Tetap hidup di dalam firman-Nya. Dan saya bilang tadi, orang panik. Pikirnya tidak jernih. Sama dengan saya dulu. Saya flashback lagi. Betul. Tapi ingat satu firman. Ingat Bapak Ibu. Jangan mau jadi serabutan. Apa itu serabutan? Jangan jadi serabutan yang tidak menentu. Jadilah anak-anak Tuhan yang punya pendirian. Berjalan dengan iman. Pasti Tuhan buka jalan. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya Tuhan Yesus. Kadangkala kita berpikir kepada kita dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ada berbagai-bagai orang di dalam masa-masa seperti ini. Orang itu panik. Begitu penghasilan tidak ada. Lalu dia berusaha buat macam-macam apa saja tanpa kalkulasi. Saya mau bilang, jangan sampai kita serabutan. Kadang-kala persediaan keuangan kita terbatas. Serabutan itu tidak tentu. Contohnya saja ya, saya pernah juga seperti itu. Serabutan itu saya, dalam masa pandemi, saya pernah mengalami sebelum suami saya kerja. Saya jualan online, kue apa gitu. Modal habis. Tidak ada. Kadang kalau lihat makanan kan kalau kita kadang nggak ada yang apa sudah buat ya. Saya bilang sama suami, sabar ya udah. Kalau udah habis modal ya udah. Berdoa saja, saya bilang kayak gitu sama suami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita tetap berusaha, berdoa minta hikmat sama Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah. Bagaimana kita bisa mengimani setiap apa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Tenang. Jangan kecewa. Itu Tuhan pesankan kepada kita. Satu kesimpulan yang saya ambil dari pembacaan tema hari ini. Pertama adalah, jangan kecewa Bapak Ibu. Jangan kecewa. Sekali-sekali meninggalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Saya percaya ini adalah waktu di mana kasih kita kepada Tuhan dan iman kita semua sedang diuji. Apakah kita mau menerima ujian dari Tuhan? Beda pencobaan dan ujian Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu. Apakah kita mau?
Luar biasa Bapak Ibu, diberkati. Dan saya ingin juga katakan, saya percaya, bukankah selama ini kita sudah mengalami begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam masa-masa seperti ini. Dan sampai detik ini, apa kemurahan Tuhan yang sudah berikan kepada kita sampai saat ini? Nafas, kesehatan, keluarga. Luar biasa. Itu yang tidak bisa kita ukur kebaikan Tuhan, itu kemurahan. Jadi jangan kita kecewa. Intinya tenang, berdoa. Berdoa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan putus pengharapan kita. Jangan putus pengharapan kita. Jangan kecewa sama Tuhan. Tetap tenang, tetap berdoa. Artinya, kuasai diri kita. Dan kita bisa tetap berdoa. Kita tidak putus pengharapan bersama Tuhan. Yakinlah, di dalam Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Di dalam Tuhan kita pasti menang melewati semua badai, pencobaan, tahan uji, apapun itu. Haleluya. Firman yang luar biasa Bapak Ibu. Untuk kita tetap berdoa. Saya percaya Tuhan itu sumber hikmat yang luar biasa. Banyak orang justru di tengah-tengah kesulitan ini seperti kita memperoleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita menemukan jalan yang luar biasa. Kita menemukan jalan yang ajaib, yaitu kita bisa berkumpul, kita bisa Zoom, kita bisa berdoa. Haleluya Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu. Inilah firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi rema, menjadi kekuatan, bahkan menjadi penghiburan buat kita. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus buat pada malam hari ini. Buat rema yang begitu luar biasa firman-Mu. Untuk kami boleh tenang, untuk kami boleh berdoa, untuk kami supaya kami tidak kecewa denganmu Tuhan Yesus. Biarlah itu ya Bapa menjadi kekuatan buat kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati yang mendengarkan, berkati hamba-hamba-Mu yang melakukannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.